dari kelas 12 MES 1 dengan nama kelompok gabus ingin menjelaskan soal mengenai sifat koligatif larutan mengenai titik beku dan titik didih. Sebelum kami memulai penjelasannya, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jubrika Sukmawan. Saya Fajar Aulia Sidik. Saya Rizky Bambang Haryanto. Saya Nabila Cahyani. Saya Juwita Dewati. Saya Cilina Sabah. Baiklah, untuk soal pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Nabila Cahyani. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan soal nomor 1. Nomor 1, tentukan titik didih 10 gram urea dengan MR 60 yang terlarut dalam 250 gram benzen dengan harga Kb dan titik didih benzen lihat pada tabel. Nah, ini yang diketahui, MR urea sama dengan 60, gram urea sama dengan 10, KB atau penetapan titik didih 2,52, gram pelarut 250, TB0 atau titik didih pelarut sama dengan 80,1 derajat Celcius. Dengan yang ditanya TB atau titik didih. Sebelum mencari TB, kita harus mencari dulu kenaikan titik didih. Titik didih, kenaikan titik didih. Delta TB atau kenaikan titik didih sama dengan KB ketetapan titik didih dikali gram per ml dikali 1000 per gram pelarut sama dengan 2,52 dikali 10 per 60 dikali 1000 per 250. Kenaikan titik didih sama dengan 2,52 dikali 0,166 dikali 4 sama dengan 1,673 derajat Celcius. Pelarut yang digunakan 0,01 benzen, maka titik didihnya TB0 sama dengan 80,1 derajat Celcius. Kita mencari TB. TB sama dengan TB0 ditambah delta TB sama dengan 80,1 derajat Celcius ditambah 1,673 derajat Celcius, maka titik didihnya adalah 81,773 derajat Celcius. Baiklah, itu tadi penjelasan nomor 1 dari Nabila Cahyani. Selanjutnya nomor 2 akan dijelaskan oleh Juwita Setiawati. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan soal nomor 2 dengan soal tentukan MR dari 2 gram suatu zat non-elektrolit yang terlarut dalam 500 gram air sehingga titik didihnya sebesar 100,06 derajat Celcius. Yang diketahui di sini yaitu delta TB atau kenaikan titik didih sama dengan 100,06 derajat Celcius dengan KB atau ketetapan didih sama dengan 0,52, gram larutan sama dengan 2, gram pelarut sama dengan 500. Yang ditanya di sini yaitu MR. Nah, sebelum kita mencari nilai MR, kita harus mencari dulu kenaikan titik didih. Delta TB atau kenaikan titik didih sama dengan ketetapan titik didih dikali gram per MR dikali 1000 per gram pelarut. Delta TB di sini sudah kita ketahui yaitu 100,06 derajat Celcius dan KB sudah kita ketahui 0,52 dikali 2 per ml dikali 1000 per 500. 1000 per 500 ini kita bagi menjadi 2. 100,06 derajat Celcius sama dengan 0,52 dikali ml dikali 2. 100,06 derajat Celcius sama dengan 1,04 dikali 2 sama per ml. 100,06 derajat Celcius sama dengan 2,04 per ml. Maka nilai ml ini sama dengan 2,08 per 100,06 derajat Celcius, maka hasilnya 0,020. Baiklah, itu tadi penjelasan nomor 2 oleh Juwita Setiawati. Selanjutnya pembahasan nomor 3 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 dengan soal tentukan titik beku dari 3,42 gram sukrosa dengan MS 342 yang terlarut dalam 500 gram air. Di sini diketahui KF atau ketetapan titik beku 1,86.
gram sukrosanya 3,42, mr sukrosanya 342, gram pelarutnya 500. Yang ditanya adalah titik beku atau TF. Sebelum untuk mencari titik beku, kita harus mencari penurunan titik bekunya. Maka titik beku atau penurunan titik beku atau delta TF sama dengan ketetapan titik beku dikali gram per mr dikali 1000 per gram pelarut. Penurunan titik beku sama dengan 1,86 dikali 3,42 per 342 dikali 1000 per 500. Maka delta TF atau penurunan titik beku sama dengan 1,86 dikali 0,01 dikali 2. Penurunan titik beku sama dengan 0,037 derajat Celcius. Maka titik bekunya sama dengan TF sama dengan TF0 atau ketetapan titik beku dikurang penurunan titik beku atau delta TF sama dengan 0 derajat Celcius dikurang 0,037 derajat Celcius sama dengan min 0,037 derajat Celcius. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya sendiri. Selanjutnya penjelasan nomor 4 akan dijelaskan oleh Ciwina Hutagawa. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu tentukan mr dari 6 gram suatu zat elektrolit yang terlarut dalam 500 gram benzena. Harga Kb dan titik didih benzena dilihat pada tabel hingga titik beku larutannya sebesar 4,506 derajat Celcius. Diketahui delta TF atau penurunan titik beku sama dengan 4,506 derajat Celcius dengan ketetapan penurunan titik beku atau KF yaitu 5,1, gram pelarutnya 6, gram larutannya 6 dan gram pelarutnya 500 gram. Yang ditanya yaitu MF. Untuk menjawab MF kita delta TF sama dengan KF dikali gram per mr dikali 1000 per gram pelarut. Nah, delta TF-nya yaitu 4,506 derajat Celcius sama dengan KF-nya 5,1 dikali gramnya 6 per mr dikali 1000 per 500 yaitu 2. Nah, 4,506 derajat Celcius sama dengan 10,2. 10,2 nya dari mana? 5,1 dikali 2 hasilnya 10,2 dikali 6 per mr. 4,506 derajat Celcius sama dengan 61,2. 61,2 nya ini 10,2 dikali 6 per mr. Situ 4,506 derajat Celcius sama dengan 61,2. mr sama dengan 61,2 dibagi 4,506 hasilnya 13,510. Itu tadi penjelasan dari Ciwina Hutagawa. Selanjutnya soal nomor 5 yang akan dijelaskan oleh Jubrika Suknawan dan Bambang Arianto. Ya, di sini saya akan menjawab soal nomor 5. Ceritakan manfaat mempelajari sifat koligatif larutan. Sifat koligatif merupakan sifat-sifat fisis larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat larutan tetapi tidak tergantung pada jenisnya. Sifat koligatif larutan meliputi tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Sifat koligatif yang terutama penurunan titik beku dan tekanan osmotik memiliki banyak kegunaan antara lain dalam kehidupan sehari-hari, ilmu pengetahuan, dan industri. Penerapan tersebut yaitu 1. Penerapan penurunan tekanan uap laut mati atau laut dengan kandungan garam tinggi merupakan contoh terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Non-volatil air yang berkadar garam yang sangat tinggi ini terletak di daerah gurun yang sangat panas dan kering serta tidak berhubung dengan laut bebas sehingga konsentrasi zat terlarut akan semakin tinggi. Dengan adanya laut mati dapat dimanfaatkan sebagai sarana
hiburan seperti kolam renang apung. Penerapan penurunan titik beku. A. Membuat campuran pada daging sebagai bahan pembuatan es putar. Campuran depan daging penerapan larutan besar yang memiliki titik beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Cairan pendingin digunakan pada pabrik es, juga digunakan untuk membuat es putar. Campuran pendaging dibuat dengan melarutkan sebagian jenis garam ke dalam air. B. Membuat zat anti beku pada radiator mobil. Di daerah yang beriklim dingin, air radiator mudah membeku. Jika keadaan ini dibiarkan, radiator kendaraan akan cepat rusak. Oleh karena itu ditambahkan ethylene glikol ke dalam air radiator. Dengan menambahkan ethylene glikol diharapkan titik beku air radiator menurun dan tidak mudah membeku. C. Mencairkan salju di pelang raya. Di daerah yang mengalami musim salju, setiap terjadi hujan maka jalanan akan dipenuhi es salju. Lepasan salju dan jalan raya tersebut dapat mengakibatkan kendaraan tergelincir sehingga perlu dibersihkan. Untuk mengatasinya, jalan bersalju ditaburi campuran garam, naci, dan caci. Pembuatan garam tersebut dapat mencairkan salju. Semakin banyak garam yang ditaburkan, maka semakin banyak pula salju yang mencair. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.